Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dari Prodi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam pada abad ke-10-13 Masehi pada masa Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi di sini saya akan menceritakan atau menjelaskan tentang yang pertama itu biografi Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali itu nama kepanjangannya adalah Hujjat al-Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Tursi al-Ghazali. Ia lahir di kota Tus, sebuah kota kecil di Khurasan, Iran pada tahun 450 Hijriah atau 10.058 Masehi dan wafatnya pada tanggal 19 Desember atau 11.011 Masehi atau 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah pada usia sekitaran 52-53 tahun di kota Tus. Sejak kecil, Imam Al-Ghazali sudah hidup dalam dunia tasawuf. Ia tumbuh dan berkembang diasuh oleh seorang sufi, yaitu teman dari ayahnya. Sejak muda, Imam Al-Ghazali sangat antusias pada ilmu pengetahuan. Ia pertama-tama belajar bahasa Arab dan fikih di kota Tus, kemudian pergi ke kota Jurjan untuk belajar dasar ilmu fikih. Setelah kembali ke kota Tus selama beberapa waktu, ia pergi ke kota Naisabur untuk melanjutkan rulah ilmiahnya. Kemudian ia pergi ke kota Baghdad, ibu kota Daulah Abbasiyah, dan bertemu dengan Wazir Nizam al-Mulk. Pada tahun 488 Hijriah atau 10.950 Masehi, Imam Al-Ghazali meninggalkan Baghdad dan pergi menuju Syria untuk merenung, membaca, dan menulis selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian ia pergi ke Palestina untuk melakukan aktivitas yang sama. Selama masa pengasingannya kurang lebih 12 tahun, ia banyak menghasilkan karya yang terkenal seperti kitab Ihya Ulum Al-Din. Terus adapun karya-karya Imam Al-Ghazali. Karya Imam Al-Ghazali itu banyak disukai oleh dunia, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim, dan diperkirakan Imam Al-Ghazali sudah menghasilkan 300 buah karya tulis dan 44 buah pemikiran barat yang meliputi berbagai disiplin ilmu seperti logika, filsafat, moral, tafsir, fikih, ilmu Al-Quran, tasawuf, politik, administrasi, dan perilaku ekonomi. Terus adapun pemikiran ekonomi Islam pada masa Imam Al-Ghazali. Jadi pemikiran ekonomi Islam pada masa Imam Al-Ghazali itu didasarkan pada pendekatan tasawuf, karena pada masa hidupnya orang-orang kaya berkuasa dan secara prestise sulit untuk menerima pendekatan fikih dan filosofis dalam mempercayai yaum al-hisab atau hari pembalasan. Beberapa pemikiran ekonomi Al-Ghazali secara garis besar yaitu pertama, pertukaran sukarela dan evolusi pasar, yang kedua, aktivitas produksi, dan ketiga, barter dan evolusi uang. Terus adapun peran negara dan keuangan publik pada masa Imam Al-Ghazali itu yang pertama, sumber-sumber pendapatan negara, yang kedua, utang publik, yang ketiga, pengeluaran publik. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.